Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip, kembali melanjutkan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK tahap keempat di Kabupaten Tabanan. Setelah Kabupaten Gianyar dan Badung yang diteruskan ke Kecamatan Kediri Tabanan, kini Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU tersebut turun menyambangi petani dan keramas subak di Kecamatan Tabanan dengan membuka BIMTEK pengembangan budidaya padi MSP tahun 2023 untuk kedaulatan pangan NKRI di CS Bede Resort Desa Sudimare, Tabanan. Made Urip yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan, dan kehutanan itu melanjutkan agenda kegiatan BIMTEK secara maraton untuk mengajak para petani dan keramas subak termasuk penyuluh di Kecamatan Tabanan menjaga kedaulatan pangan. Kegiatan BIMTEK kembali mendatangkan narasumber dari DPP MSP Aji Saptaji dan Irsan Surya Imana yang dihadiri Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian yang diwakili Subkoordinator Intensifikasi Padi THLK Marwanti beserta Kadis Pertanian Tabanan Imade Subagio dan Ketua Korda MSP Bali Inyoman Bagiana. Seperti sebelumnya, Made Urip juga menyerahkan bantuan bibit padi MSP dan pupuk cair Banyumili kepada petani dan keramas subak di Tabanan. Salah satu peserta BIMTEK, Imade Gunade sebagai Pekaseh Subak Gubuk 2 mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang telah menyelenggarakan BIMTEK budidaya padi MSP. Kami Pekaseh Sesubak Gubuk mengucapkan terima kasih terhadap Pak Made Urip. Dengan terselenggaranya MMP itu merupakan wadah bagi petani untuk menyalurkan ke depan apa yang menjadi keluhannya petani. Di sisi lain, Kadis Pertanian Tabanan Imade Subagio mengakui kegiatan BIMTEK yang digelar oleh tokoh idola petani Made Urip ini manfaatnya sangat luar biasa sebagai petani dan keramas subak khususnya di Tabanan. Seraya mengatakan sebagai suatu kebanggaan, Kabupaten Tabanan masih menyandang predikat lumbung pangan Provinsi Bali di tengah permasalahan yang dihadapi yang selalu disupport oleh Made Urip. Bahkan seperti BIMTEK kali ini secara khusus untuk mengangkat produktivitas padi, jagung, dan kedelai, pajale sebagai varietas unggul untuk membantu mencegah stunting di Tabanan. Ucapkan terima kasih kepada Pak Made Urip yang telah memberikan program aspirasi untuk penguatan salah satu komoditas pangan dari varietas MSP yang merupakan kerjasama dengan Direktorat Serilia. Pada kesempatan itu, Subkoordinator Intensifikasi Padi THLK Marwanti kembali menyampaikan BIMTEK budidaya padi, jagung, dan kedelai MSP atau Mari Sejahterakan Petani ini untuk menjaga kedaulatan pangan yang bekerja sama dengan Made Urip selama 5 tahap di Bali. Kegiatan BIMTEK kali ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan petani, namun tidak semua daerah dapat mengikuti BIMTEK sehingga berkat inisiasi Made Urip, para petani dan penyuluh di Tabanan mendapatkan kegiatan BIMTEK tersebut. Sementara itu, Made Urip menegaskan kembali BIMTEK yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian ini bertujuan untuk menambah kapasitas dan menyiapkan SDM yang unggul sekaligus memberikan wawasan dan keterampilan di tingkat petani. Hal itu juga untuk menjaga kedaulatan pangan dengan bibit unggul MSP atau bisa disebut bibit Megawati Soekarno Putri yang telah berinisiatif mendorong Surono Danu menjadi penemu benih MSP baik komoditas padi, jagung, dan kedelai termasuk umbi-umbian dan lainnya yang sudah tersebar ke seluruh tanah air. Keunggulan bibit MSP ini juga sudah terbukti tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim. MSP itu Mari Sejahterakan Petani dan bisa juga Megawati Soekarno Putri. Jadi inisiatifnya ini adalah dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga dari Pak Surono Danu namanya. Beliau terus melakukan inovasi-inovasi di lapangan, terutama berkaitan dengan penyiapan bibit unggul. Anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan peringkat ke-7 di seluruh Indonesia itu mengatakan tantangan lainnya dari tingkat kepemilikan lahan rata-rata di bawah 0,25 hektar atau hanya petani gurem selain usia petani yang lebih banyak sudah tua. Bahkan PPL sudah memasuki masa pensiun padahal idealnya satu desa harus ada minimal satu penyuluh. Suami Nimade Usmantari MU dari kuota perempuan yang digadang-gadang maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan itu sekaligus sangat menyayangkan infrastruktur pertanian juga belum bisa digarap secara serius, diantaranya irigasi tersier termasuk jalan usaha tani dan produksi pertanian yang harus diperbaiki ke depan. Untuk itulah melalui BIMTEK ini diharapkan menjadi ajang diskusi untuk mencari solusi dan memecahkan masalah di sektor pertanian. Indrawan, Bali TV.